Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, Prince and Princess. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Sekali lagi ya, lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Wah, semua semangat semua. Bagus, anak Tuhan harus semangat dan antusias untuk beribadah hari ini. Nah adik-adik, seperti biasa Kak Diana tidak pernah lupa loh untuk ingatkan kalian, jaga kesehatan ya, dan juga makan yang bergizi. Jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker setiap keluar rumah. Nah adik-adik, jangan lupa kita terus mendoakan bangsa kita dan bahkan seluruh dunia ini agar kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Oke adik-adik, ada yang tahu hari ini temanya apa? Ada yang tahu? Kalau adik-adik tidak tahu, Kak Diana akan kasih tahu. Jadi, tema di minggu ini adalah memiliki pikiran positif. Ayo adik-adik semua ikutin gerakan Kak Diana ya. 1, 2, 3. Memiliki pikiran positif. Ya, diharapkan melalui renungan yang nantinya akan disampaikan, kita bisa menjadi anak-anak yang memiliki pikiran yang positif. Oke adik-adik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memuji nama Tuhan. Namun adik-adik, sebelum itu kita mau satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat minggu ini. Kami sangat berterima kasih kalau kami bisa kembali lagi bersama-sama beribadah online. Berkati Tuhan setiap kakak-kakak yang melayani dan juga setiap firman yang akan disampaikan. Berikan kami hikmat. Berikan kami Tuhan Yesus telinga yang mau dengar-dengaran, agar kami dapat memahami setiap firman yang disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kalian siap? Yang siap katakan, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, yes, yes, yes. Oke, sebelumnya give applause to Jesus. Oke adik-adik, mari kita nyanyikan pujian buat Tuhan. Musik! Yuk adik-adik, nyanyikan pujian dengan semangat ya. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya.
adik-adik, pujian ini sangat luar biasa. Katanya, bila topan keras melanda hidupmu, hitung berkat Tuhan satu-satu. Jadi kita harus memiliki pikiran yang positif. Ketika mungkin kita dalam keadaan sulit, tapi kita langsung berpikir positif bahwa berkat Tuhan lebih luar biasa dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki pikiran yang terus tertuju pada Tuhan. Oke adik-adik, semua terberkati? Ya, Kak Diana harap semuanya terberkati dari pujian ini. Oke, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu Kak Diana mau ajak adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk meresponi setiap firman Tuhan. Mari adik-adik berikan sikap yang baik, sikap duduk yang tenang, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan telinga kita mau dengar firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Kak Diana mau ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian, untuk Tuhan Yesus setiap sukacita yang sudah kami berikan untuk-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap firman yang akan diberitakan, biarlah kiranya kami Tuhan memiliki hati yang benar-benar siap untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami bisa menjadi anak-anak yang memiliki pikiran yang positif yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, untuk meresponi dan masuk lagi lebih dalam melalui firman Tuhan, Kak Diana mau ajak kita semua untuk angkat pujian ini. Hanya nama Yesuslah yang kita undang, hanya nama Yesuslah yang kita panggil, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat di mana kita berdiam hari ini untuk beribadah. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau lebih sungguh lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Shalom adik-adik, shalom princess and princesses yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kita udah ada di hari yang baru, tanggal 23 Agustus 2020. Kita sama-sama mau belajar dari Alkitab kita ya. Siapa yang udah kangen untuk belajar firman Tuhan sama-sama? Siapa yang udah kangen untuk datang ke Awesome Kids lagi? Kak Emen sih kangen banget sama adik-adik semuanya. Tapi kita mau bersabar ya. Kita percaya kok kalau COVID ini segera selesai, kita bisa sama-sama lagi datang ke AWK ya. Kita mau buka Alkitab kita, tapi sebelum itu kita akan berdoa. Oke? Semua matanya ditutup, kita mau sama-sama berdoa ya.
Bapak yang baik, terima kasih. Kami mau belajar sama-sama dari Alkitab kami. Kami perlu Roh Kudus supaya kami ngerti apa yang akan kami baca, supaya kami jadi pelaku firman Tuhan, dan supaya kami membuat hati Tuhan Yesus senang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Alkitabnya kita buka. Kita mau baca dari kitab Bilangan yang ada di Perjanjian Lama. Bilangan itu di sebelum kitab Ulangan, setelah kitab Imamat, ya. Jadi masih di depan-depan tuh. Adik-adik carinya jangan di belakang-belakang, karena kalau belakang-belakang kan perjanjian baru. Ya, kita carinya di awal-awal. Oke. Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Bilangan 14 ayat 1 sampai 9. Oke. Kalian akan baca ya, tapi semua adik-adik harus lihat Alkitabnya. Oke. Lalu, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ayat yang kelima, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Oke, pembacaan Alkitab kita selesai. Adik-adik tahu nggak sih ini cerita tentang apa? Kenapa ya tiba-tiba kok orang Israel mengeluarkan suara nyaring, terus nangis, terus bersungut-sungut? Ada apa sih? Nah, kalau kita baca Alkitab, adik-adik, kita mau lihat juga nih kalau ada yang kita nggak ngerti, kita coba lihat deh sebelumnya. Di pasal yang ke-13, di situ ada judulnya ke-12 pengintai. KMN ceritain singkat. Jadi ceritanya begini, orang Israel itu kan keluar dari perbudakan di tanah Mesir untuk masuk ke tanah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Nah, tapi waktu itu ada orang-orang yang jumlahnya 12 yang diminta untuk mengintai nih. Nanti tanah yang mau dikasih itu kayak apa sih? Bagus atau enggak? Tanahnya subur atau enggak? Tanamannya ada apa aja ya? Orang-orangnya seperti apa ya? Itu yang dilakukan oleh ke-12 ini yang ada di kitab Bilangan pasal ke-13. Kenapa 12, Kak? Karena jumlah suku Israel ada 12. Jadi satu orang dari setiap suku. Nah, terus ceritanya adalah mereka udah ngelihat dari jauh negeri itu seperti apa. Mereka bisa ngelihat kalau negeri itu memang negeri yang baik, negeri yang bagus, negeri yang punya tanaman-tanaman yang buah-buahannya enak banget, yang kualitasnya bagus. Tapi, jadi ada tapinya nih. Tapi orang-orang yang ada di sana memang orang-orang yang besar. Orang-orang yang kalau kelihatan matanya mereka itu, ini bukan orang yang gampang nih untuk dikalahin. Ini orang-orang yang kayaknya kuat-kuat banget nih. Kita bisa nggak ya? Kita bisa nggak ya? Gitu. Nah, terus di antara 12 orang ini, setelah mereka selesai lakukan tugas, 40 hari kemudian mereka kembali nih ke yang mengutus mereka. Yang mengutus mereka itu Nabi Musa.
Nah, waktu mereka ke sana, mereka laporan kan kepada Nabi Musa. Nah, mereka laporan itu di depan orang Israel yang lain. Mereka laporan bilang kayak gini, Nabi Musa, negeri itu orangnya gede-gede banget, orangnya nyeremin deh, kita kayaknya nggak bisa deh menaklukkan. Nah, itu kan ada 12 orang, tapi yang ngomong kayak gitu nggak semuanya. Yang ngomong kayak gitu 10 orang. Yang 2 lagi ngomong apa ya? 2 lagi itu ngomongnya berbeda. 2 lagi yang tadi kita bisa lihat di kitab Bilangan pasal 14, yaitu namanya yang ayat 6. Yuk kita buka. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, itu namanya, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Nah, adik-adik, artinya begini, kalau di Alkitab ada baca tentang mengoyakkan pakaian, itu simbol bahwa mereka itu kayak bersusah hati gitu ya. Bersusah hati bukan artinya kita bisa lakukan itu sekarang sih. Kalau adik-adik misalnya lagi apa ya, lagi capek gitu, karena aduh capek banget, adik-adik kan nggak koyakin baju kan. Jadi itu tradisi mereka zaman dulu gitu ya. Nah, kenapa Yosua bin Nun ini dan Kaleb bin Yefune kenapa mengoyakkan pakaiannya? Karena mereka tidak setuju dengan kata-kata teman-temannya, 10 pengintai yang lain. Mereka bilang begini, bener sih, memang orangnya besar-besar sih, tapi kita nggak usah takut lah, kita kan disertai sama Tuhan, gitu ya kira-kira. Jadi kita itu bukan orang-orang yang akan kalah. Kenapa kita nggak kalah? Karena Tuhan menyertai kita. Nah, di ayat 8, lihat, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Adik-adik bisa lihat bedanya nggak di antara 12 orang? 10 orang bilang apa, tapi 2 orang ini bilang apa? 2 orang ini selalu ngelihat dari yang bagusnya, ngelihat dari yang positifnya. Dia nggak bilang, aduh serem sih, bisa nggak ya? Nggak bilang begitu. Mereka bilangnya dari negeri itu bagus, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Terus mereka juga punya pikiran positif banget tentang Tuhan. Mereka bilang, Tuhan akan bawa kita masuk, Tuhan akan membuat kita mengalahkan mereka, gitu ya. Itu beda dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya yang bersepuluh. Oke, adik-adik ngerti ya apa yang tadi kita baca. Nah, sekarang kita mau kayak ke cerita kita sehari-hari. Pikiran positif itu apa sih maksudnya? Pikiran positif itu maksudnya adalah kita bisa ngelihat segala hal dari sisi yang baiknya. Kok bisa begitu? Karena orang yang punya pikiran positif, mereka tahu betul bahwa Tuhan pegang kendali. Ya, Tuhan itu pegang kendali atas apa aja. Contohnya gini, kalau misalnya adik-adik sempat dapat nilai yang kurang bagus gitu ya, misalnya dapat nilai remet, dapat nilainya jelek, adik-adik mikirnya seperti apa sih? Apakah adik-adik harus berpikir, aku memang orang bodoh, aku memang orang gagal? Atau adik-adik harus berpikir, oke, kemarin itu aku kurang belajar, aku akan memperbaikinya, aku akan belajar dengan rajin. Itu baru namanya anak-anak yang punya pikiran positif. Dan kalau kita ngelihat ke depan, misalnya begini, minggu depan akan ada ujian nih, matematika misalnya. Terus adik-adik yang pikirannya tidak positif, seperti apa? Aku pasti gagal lagi deh. Daripada gagal aku nyontek atau aku pura-pura sakit aku males banget gitu. Sedangkan yang pikiran positif mikirnya apa? Aku akan ujian minggu depan, aku akan berdoa, aku mengandalkan Tuhan, dan aku harus belajar. Itu ya, itu untuk anak-anak yang punya pikiran positif akan seperti itu. Jadi yang masa lalu, yang mungkin ada kegagalan, dia akan ngelihat itu dari cara melihat yang benar, bahwa kemarin aku salah karena aku tidak belajar, aku akan belajar. Terus untuk masa depan, dia akan bilang begini, Tuhan akan menyertai aku dan aku pun akan belajar, pasti nilaiku baik. Oke, adik-adik Awesome Kids yang dikasihi Tuhan Yesus, semua adik-adik permata hatinya Tuhan yang saat ini ikut ibadah online sama-sama, semuanya
KMN berdoa supaya adik-adik dan KMN sendiri, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus yang punya pikiran positif ya. Pikiran positif itu selalu memandang baik tentang Tuhan, nggak nyalahin Tuhan, nggak nyalahin keadaan, tapi bisa ambil hal-hal yang baik untuk dipelajari ya. Kita sebelum tutup dengan doa, kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya dari Perjanjian Baru, dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, pikiran positifnya adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan untuk mendatangkan kesedihan, bukan untuk mendatangkan kegagalan, bukan untuk mendatangkan air mata, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Oke, Alkitabnya kita tutup. Kita sama-sama berdoa. Oke, matanya ditutup juga. Ya, kita doa. Bapak, terima kasih. Kami sudah belajar dari kisah 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Kami belajar dari Yosua dan Kaleb yang punya pikiran yang positif bahwa negeri itu memang adalah negeri yang baik, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan bersama dengan Tuhan mereka akan menaklukkan dan mereka akan memasuki tanah itu. Kami belajar sebagai anak-anak Awesome Kids dan juga kakak trainer, kami mau punya pikiran positif. Kami percaya bahwa Allah kami, Tuhan Yesus yang baik, ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah untuk adik-adikku, kebaikan Tuhan, kesehatan, penyertaan Tuhan, dan semua hal yang baik ada atas adik-adikku, atas keluarga mereka, atas orang tua mereka, kakak adik mereka, nenek kakek mereka, teman-teman, dan semua orang yang mereka kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap baca Alkitab ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.